Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ini jujur kami agak surprise juga. Ini partisipannya sangat antusias, jumlahnya sangat banyak sekali. Melebihi ekspektasi. Ya, kali ini kita akan ngobrol santai aja. Judulnya adalah Masterclass in MHPI. Bersama kita telah hadir Bapak Dr. Widyandana, MHPI PhD Spesialis Mata Konsultan. Selamat siang Pak Dani. Selamat siang Pak Riris. Terima kasih atas waktunya. Dan juga telah hadir Ketua Departemen Pendidikan Eko jam 1:30. Dan Profesi Itu bisa Kesehatan. disikus. Dr. Mora Klaramita, selamat siang Dr. Mora. Dr. Mora. Ya. Nanti susunan acaranya yang pertama akan diberikan sambutan oleh Dr. Mora Klaramita selaku Kepala Ketua Departemen. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Doni untuk memberikan materi selama kurang lebih 20 menit cukup ya Dok ya? Cukup. Nanti selebihnya untuk 30 menit terakhir nanti akan ada sesi diskusi tanya jawab. Tapi mohon maaf, sesuai dengan ground rule yang dari tadi sudah warawiri ditayangkan gitu ya. Nanti untuk jika ada pertanyaan bisa dituliskan via chat, akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Dr. Doni. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu nanti juga jumlahnya akan terbatas juga. Jadi apabila nanti ada pertanyaan lanjutan bisa ikut sesi selanjutnya. Gitu. Ya, untuk acara pertama kepada Dr. Mora selaku Ketua Departemen. Dr. Mora. Nggih, Dr. Mora dimohon untuk memberikan sambutannya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini putus-putus dari siapa ya? Tempat saya atau Mbak Riris ya? Putus-putus ya Bu ya? Oke. Bu Mora, barangkali bisa pindah posisi ke lokasi yang wifi-nya lebih bagus. Oke. Baik, sepertinya Dr. Mora ini ada kesulitan sinyal. Jadi untuk selanjutnya langsung saja kita ke acara inti, yaitu materi oleh Dr. Doni dengan topik Facilitating IPE in the Era of 4.0. Ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk seluruh peserta. Jadi siang hari ini kita bersyukur bisa menyelenggarakan webinar ini yang tujuannya memang kita mau sharing dengan Bapak Ibu sekalian mengenai facilitating IPE in the era 4.0. Jadi bagaimana kita memfasilitasi interpersonal education yang topik yang selalu ngetren, selalu banyak orang ingin membuat. Nah, nanti kita akan banyak diskusi ini. Nanti mungkin saya akan memberikan sharing materi sekitar 20 menit atau mungkin kurang. Teman, nanti harapan saya kita bisa banyak diskusi mengenai bagaimana implementasi, bagaimana tantangan di lapangan. Nah, itu mungkin nanti kita bisa banyak diskusi ya. Ya, jadi ini bisa nggak sih itu? Kita lihat di sini bahwa nanti ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama mengenai current IPE di Indonesia, kemudian IPE in undergraduate, jadi bagaimana kita men-setting IPE untuk undergraduate, kemudian bagaimana men-setting online IPE, dan tips untuk online IPE. Nanti ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin karena waktu terbatas, mungkin saya akan memberikan hal yang pokok-pokok saja. Dan ingat, sambil nanti sesi ini berjalan, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mencatat kalau nanti ada pertanyaan, bisa diketik di kolom chat. Ya. Kami kemarin dalam webinar yang sebelumnya itu kita sudah pernah mensurvei, ternyata memang di sini ada data-data menarik yang bisa kita dapatkan. Jadi apakah ada institusi yang sudah berjalan, maaf ya, ini tampilan komputer saya. Ya, jadi apakah IPE ini sudah ada di institusi Bapak Ibu sekalian? Ternyata datanya kita lihat di sini dari 240 respon, ternyata 30% itu belum ada. Dalam arti apa? 69% atau 70%-nya itu sudah ada. Ini bisa tolong nggak sih biar nggak ganggu saya? Ya. Terus kemudian kita lanjutkan. Ya. Kemudian selanjutnya mengenai porsi kegiatan. Apakah program IPE ini ya, dilakukan secara daring, itu ternyata kita bisa mendapatkan di sini 39,8% di era pandemi ini, ternyata 40% itu sudah tetap melaksanakan dalam bentuk daring. Kemudian 34% ternyata stop mereka, tidak menjalankan IPE sama sekali. Jadi yang mungkin semula sudah dilaksanakan offline, ternyata dalam era pandemi ini ternyata berhenti. Dan 26% tidak menjawab, ya mungkin yang tidak punya program di sini. Nah, kita sekarang akan mendiskusikan mengenai bagaimana online platform yang bisa digunakan untuk IPE. Kita tahu bahwa dalam era pandemi ini kita benar-benar mengandalkan platform online untuk kegiatan pembelajaran kita. Termasuk di sini interpersonal education.
Sebenarnya di UGM itu kita sudah merencanakan untuk blended learning menggunakan online offline ini sejak sebelum pandemi. Sehingga ketika sekarang terjadi pandemi, kita sudah lebih siap untuk melaksanakan itu. Nah, kita mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau memang ingin melaksanakan IPE ini dengan online, ini tentu saja ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Nah, sekarang kita akan fokus di IPE untuk undergraduate. Kita tahu bahwa untuk pelaksanaan IPE sendiri itu banyak sekarang ini dijalankan untuk yang S1 atau mungkin D3 atau D4. Nah, itu yang cocok untuk IPE, tapi belum banyak yang menggarap untuk yang pasca sarjana atau mungkin di pendidikan rotasi klinis seperti itu. Walaupun program sudah ada, cuman kita di sini nanti akan banyak membahas mengenai bagaimana untuk IPE ini di S1. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari data-data yang ada. Pertama, ternyata ada yang melaksanakan IPE itu dengan simulasi. Jadi bagaimana membuat simulasi di kampus, ya. Kemudian untuk mahasiswa yang masih baru, intermediate, pertengahan studi, itu mereka menggunakan simulasi. Kemudian di sini mereka juga menggunakan merancang blueprint, kemudian untuk team building, itu masih bisa dijangkau dengan simulasi. Yang kedua, IPE di clinical setting. Jadi karena kita ngomong mengenai membicarakan mengenai profesi kesehatan, di sini IPE juga harus disetting untuk klinikal. Jadi untuk pembelajaran klinis itu ternyata kalau kita amati ini cocok untuk yang sudah fase menengah sampai akhir. Karena mereka sudah dasar-dasar sudah didapatkan. Kalau yang klinis ini mereka bisa berkolaborasi dengan IPE di clinical setting ini untuk menengah atau yang akhir. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata IPE untuk klinis ini menyediakan sarana untuk real life collaboration. Jadi bagaimana mereka berkolaborasi dengan profesi lain itu bisa lebih dipelajari dengan konsep IPE di clinical setting ini. Yang ketiga, kita juga bisa melihat ada yang men-setting IPE di komunitas. Jadi ini juga untuk yang menengah dan yang level akhir itu institusi mengirimkan mahasiswa IPE ke komunitas. Ini juga yang digunakan di Gajah Mada. Di UGM juga menggunakan komunitas untuk lahan pengembangan program IPE. Di sini mahasiswa ternyata bisa belajar banyak dari yang kita dapatkan. Mereka bisa belajar dari problem masyarakat, mereka bisa belajar dari bagaimana berkolaborasi dengan pihak-pihak di masyarakat, misalnya pemegang kebijakan, Pak Lurah, Pak Kades, kader, kemudian mereka bisa attach dengan keluarga, dengan masyarakat. Nah ini ternyata bermanfaat sekali untuk mahasiswa belajar. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana tantangan implementasi IPE. Ternyata apa? Tidak mudah dengan IPE. IPE itu memang suatu konsep yang bagus, suatu konsep yang kalau kita bisa laksanakan semua dengan baik, itu ternyata memang nggak rugi kita melaksanakan IPE. Cuman ternyata apa? Dari yang kita lihat di literatur, apa yang dirasakan di UGM, ternyata tantangan-tantangan itu ada banyak. Pertama, scheduling. Kita tahu bahwa penjadwalan dari berbagai prodi, ya mau digabung jadi satu itu nggak mudah. Sehingga Pak, scheduling ini perlu kita pertimbangkan kalau kita mau men-setting IPE. Yang kedua, bagaimana membuat bobot SKS-nya. Kita tahu bahwa ini karena prodinya banyak, ya. Misalnya di kedokteran UGM ini ada kedokteran, ada keperawatan, ada gizi, itu SKS-nya harus dibuat sama. Kalau kredit poinnya nggak sama, mereka nanti mahasiswa itu juga hitung-hitungan nanti. Punyamu berapa SKS? Punya saya berapa SKS? Kok tugasnya sama? Nah, jadi kredit poin ini harus disamakan. Yang ketiga, mengenai desain programnya. Bagaimana kita bisa mendesain suatu program yang cocok dengan semua stakeholder. Institusi diuntungkan,
mahasiswa diuntungkan, para dosen diuntungkan, dan juga lahan yang digunakan, misalnya masyarakat, family, community, itu semuanya juga diuntungkan. Nah, ini mendesain program ini kunci suksesnya adalah semua pihak harus diuntungkan. Kemudian yang keempat mengenai faculty development. Jadi pelatihan pihak-pihak terkait, melatih dosen, melatih admin yang merunning program. Nah, ini saya rasa perlu kita pikirkan juga. Kenapa? Karena kalau itu tidak kita pikirkan, kita konsepnya bagus, tapi di lapangan nanti implementasinya tidak bisa berjalan sesuai yang kita konsepkan. Nah, ini tentu saja tidak kita inginkan. Nah, kita akan membicarakan mengenai bagaimana online untuk interprofessional education. Nah, kita tahu ya kalau kita ini sekarang zaman industri 4.0 ya, jadi 4.0 ini era industri yang semuanya itu digital. Orang-orang kalau mau jualan barang sekarang kalau konvensional ya yang datang ya cuma tetangganya. Tapi kalau mau jualan online itu bisa menjangkau semuanya. Seperti kita sekarang ini, kemarin kita mungkin kalau membuat pelatihan atau membuat seminar, orang harus datang, biaya mahal. Sekarang ini kita buat gratis, semua orang bisa mengakses, kita berbagi ilmu. Nah, ini sangat mudah dilakukan. Sehingga benefit dari online IPE itu memang salah satunya memang nanti fleksibel. Working hours-nya itu fleksibel. Jadi mahasiswa bisa mengakses lewat online, kapan mereka ruang waktu bisa masuk di situ untuk sesi-sesi yang asinkronus, tidak harus barengan. Kemudian tantangannya di sini memang isolasi. Dan arti apa? Isolasi waktu, kedisiplinan, manajemen waktu untuk bisa mengikuti sesi dengan baik. Ya, jadi mengisolasi apa yang sudah ada di situ sehingga semua orang bisa mengikuti itu dengan fokus. Kemudian emosi. Jadi orang itu kalau webinar itu atau membuat suatu sesi online itu yang dirasakan bosan, yang dirasakan jenuh. Kadang-kadang memang perlu pergi untuk datang, untuk refreshing. Tapi ya memang ini harus kita tangani beban ini untuk emosi ini. Jadi bagaimana kita men-setting suatu program yang tetap menyenangkan, sederhana, tapi tujuan belajar harus tercapai. Kemudian motivasi yang rendah dari mahasiswa, karena kita tahu ya, orang itu WFH, working from home itu juga nggak cuma terus nganggur di rumah, dia harus ngurusi rumah, mungkin yang punya anak harus ketemu dengan anaknya, malah nggak bisa menghindar di situ, harus mendidik, membantu anaknya sekolah dari rumah. Nah itu ternyata orang itu nggak nganggur, sehingga apa? Ini motivasi untuk terus ikut program itu harus dijaga. Kemudian untuk investasi awal itu memang dibutuhkan juga. Jadi yang untuk program studi atau untuk institusi yang belum punya starter untuk suatu pembelajaran online, berarti harus memikirkan investasi untuk melaksanakan itu. Nah, di sini kita akan membicarakan mengenai synchronization. Jadi artinya apa? Tatap muka langsung. Dalam arti secara online, tapi datang di waktu yang sama harus ketemu. Nah, bisa lewat Zoom Live, bisa Google Meet. Nah, ini bukannya iklan ya, tapi ini yang sering kita pakai. Ya. Atau konsultasi langsung lewat WA, WhatsApp call atau WhatsApp video call. Ya. Itu artinya apa? Sesi yang sinkronus. Nah, ini prinsip ya. Jadi ingat ada sinkronus dan nanti berikutnya ada asinkronus. Nah, yang kedua asinkronus, artinya apa? Tidak harus bareng datang. Ini yang fleksibel sebenarnya. Jadi selama ini kalau kita berpikir bahwa online itu juga merepotkan, ya, kita harus menemani, kita harus memposting tugas, kita harus menerima tugas mereka, di situ kita diskusi langsung. Kalau semuanya sinkronus ya repot. Sehingga apa? Memang di sini online platform harus kita setting ada yang sinkronus, ketemu langsung, live. Ada yang asinkronus, kita rekam video, kita beri penugasan, kita beri mereka kesempatan untuk diskusi online mandiri, sehingga apa di sini tidak harus ketemu tatap muka terus dengan dosennya. Kemudian di sini contohnya ada LMS, ada grup chat, ada mailing list misalnya, itu tugas-tugas bisa dikirim lewat situ, tapi tidak harus respon
aktif di situ. Tapi bisa asinkronus. Yang penting diberi deadline, aturan mainnya, penugasannya apa. Yang penting mereka submit tepat waktu, itu yang kita kejar. Yang keempat, ini mengenai tips untuk online IPE. Karena kita ngomong mengenai era digital, era industri 4.0, ya, sekarang semuanya harus online. Nah, ini penting sekali harus kita pegang tips-tips ini kalau mau sukses. Pertama untuk dosen. Pertama, kita harus tahu bahwa dosen yang gaptek ya banyak. Dosen yang tidak akrab dengan Zoom, tidak punya WhatsApp, tidak pernah buka email, nah itu juga banyak. Sehingga apa? Kalau kita mau setting up untuk program online, training dosen yang terlibat itu penting. Yang kedua, komitmen. Kita pastikan komitmen semua stakeholder yang terlibat itu baik. Dalam arti apa? Kalau ada yang komitmennya tidak baik, berarti harus dibina. Atau dari awal kita harus komitmennya itu disetting. Dosen yang terlibat nanti ada surat pernyataan untuk mau terlibat, mau mengikuti. Mahasiswa yang terlibat juga ada aturan main jelas, tertulis, mereka tanda tangan di situ misalnya. Jadi komitmen itu harus dibangun baik secara internal maupun eksternal, dikondisikan. Yang ketiga, kita juga harus menjalin komunikasi yang baik ya, antara sesama dosen, dosen dengan mahasiswa, sesama mahasiswa, harus ada forum yang memang menjembatani komunikasi ini. Kenapa? Karena pembelajaran online ini kalau tidak dievaluasi, tidak ada komunikasi, nanti programnya cuma asal jalan. Itu tidak kita inginkan. Yang berikutnya adalah harus kreatif. Namanya juga kreativitas, yaitu setiap orang berbeda-beda, setiap kondisi bisa mungkin outcome-nya jadi berbeda-beda, sehingga kita harus tahu bahwa kalau kita pengen membuat program yang kreatif, pertama adalah pahami kondisi lokal. Kelebihan apa, kekurangan apa, baru kita buat suatu program yang kreatif yang sesuai dengan kondisi kita. Kemudian untuk scheduling, ya, ini tadi tantangan yang cukup berat yang harus kita hadapi, ya. Sehingga tips-tips untuk bagaimana membuat schedule yang baik itu, pertama itu kalau bisa fleksibel. Sesi yang sinkronus, asinkronus tadi, komposisinya kalau bisa yang asinkronus lebih banyak. Sehingga apa, orang tidak harus mantengin HP terus, atau mantengin di depan web, laptop terus untuk ikut semua sesi. Nah, itu salah. Jadi harus fleksibel. Yang kedua, kita harus timeline-nya jelas. Deadline untuk mengumpulkan tugas, untuk mengerjakan tugas, tugasnya apa, semua itu jelas timeline-nya. Kalau itu tidak jelas, orang mikir, masih lama ini deadline-nya, maka mengerjakan nanti-nanti. Ya, jangan. Jadi strict timeline-nya jelas. Minggu ini mengerjakan ini, mengumpulkannya sebelum tanggal ini. Minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Kalau saya lebih suka timeline itu mingguan. Mengalokasikan waktu. Jadi kita harus tahu kalau kita membuat suatu program, kalau terlalu banyak tugas, overload, ya sama aja, nggak jalan. Sehingga apa? Kita harus mengukur alokasi waktunya memang sesuai dengan SKS-nya. Kemudian nyaman untuk semua pihak yang terlibat. Kita harus pastikan ada evaluasi, kalau ada pihak-pihak yang merasa itu tidak fair atau tidak membebani mereka dengan berlebihan, nah itu harus kita evaluasi. Kita pastikan semuanya happy, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengoptimalisasi notifikasi, reminder. Nah ini penting. Kenapa? Karena dipikirnya kalau sudah membuat program online yang baik, bisa running dengan sendirinya. Oh tidak. Ternyata kita harus ngalah ya sebagai tim manajemen untuk mereminder baik dosen, mahasiswa, untuk deadline pekerjaan yang harus mereka capai. Bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp chat misalnya, atau chat apapun, line atau apa. Ya. Video conference ya untuk menjaga ritme. Ya. Kemudian juga bisa lewat mobile phone tentu saja. Apapun bisa kita gunakan di sini untuk
mengoptimalisasi notification. Mengingat itu penting. Kemudian di sini ada beberapa summary, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Pertama, tadi kita lihat di sini ada faculty development. Jadi pelatihan untuk pihak-pihak yang terlibat termasuk dosen itu penting. Agar siap menghadapi IPE online. Banyak loh dosen gaptek ya. Kemudian yang kedua, komitmen. Jadi kita pastikan ada suatu program untuk selalu mengasah komitmen ini. Kita buat secara internal komitmennya baik, dan juga secara eksternal dibuat sistem reward punishment system yang baik untuk mendukung orang ikut program yang baik. Kemudian komunikasi yang baik dengan tim, dibuat pertemuan teratur misalnya untuk manajemen IPE ini nanti mesti akan lebih baik ya. Karena dengan komunikasi itu kadang-kadang permasalahan-permasalahan kecil bisa diselesaikan tanpa harus ribut-ribut atau ketemu langsung online. Asal komunikasi jalan baik tidak akan menjadi masalah. Be kreatif tadi ya, bagaimana kita bisa berpikir kreatif, carilah ide dari publikasi-publikasi sebelumnya. Kita bisa dapat inspirasi dari situ. Kemudian fleksibel untuk scheduling ya. Jadi ingat tadi ada asynchronization yang tidak harus mereka datang bersamaan. Yang keenam ini terakhir mengenai mengoptimalisasi notifikasi tadi. Jadi bagaimana kita mengirim reminder peserta didik dosen untuk selalu mengikuti jadwal sesuai dengan target kita. Ini ada interaktif polling, ya mungkin bisa diklik ya ini ya, diklik di slide ini ya. Jadi ada atau bisa di scan QR ya, code-nya. atau di scan QR code-nya untuk ikut polling. Jadi kalau Bapak Ibu bisa segera ngeklik dan ikut polling, nanti biar nggak ketinggalan bisa ikut menjawab polling ini. Silahkan saya beri waktu untuk mengklik polling-nya atau men-scan barcode ini. Ya, ya. Ya. Sebentar, tim sedang menyiapkan materinya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa diketik di kolom chat. Ya, jadi ini hasil polling yang sudah ada. Apakah Anda mempunyai program IPE di institusi Anda? Ternyata kita bisa lihat di sini mayoritas ada ya, dan sedikit yang mengatakan tidak ada. Ya, kita bisa lihat di sini ya, kita berarti pas ini. Harapan kami yang punya program nanti bisa mengimprove programnya. Yang belum ada nanti bisa kemudian menyusun program selain. Ya, dari panitia bisa next. Tadi ada 3 polling kalau nggak salah. Silakan panitia mungkin bisa mengklik. Maaf ya, nunggu ya, karena kalau namanya webinar ya seperti ini biasa terjadi hal-hal teknis. Nah, tapi sambil menunggu, kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan bisa sambil ngetik di chat ya, nanti kita akan jawab. Inovasi apa yang akan Anda lakukan untuk program IPE?
Masih menunggu Oh. sepertinya. Ya. Oh, barcode ditayang ulang. Oke. Ya, untuk yang butuh barcode sebentar ya. Nah, ini barcode-nya. Silakan, nah ini yang tadi yang mau minta barcode untuk ikut polling. Dan itu juga ada link, itu bisa diklik juga di link itu. Ya. Stop. Ya, jadi inovasi apa yang akan Anda lakukan untuk program IPA edukasi Anda? Ternyata ini jawabannya menarik, ya bisa kita baca di sini. Mereka ingin membuat online IPA, ya, sesuai ini. Studi lapangan antar mahasiswa prodi yang terlibat, jadi membuat semacam penelitian. Problem solving sebuah kasus yang bisa ditangani bersama. Pembelajaran online, studi lapangan antar mahasiswa prodi yang terlibat. Kurikulum interdisiplin, kemudian IP yang dilakukan secara menjadi COVID mendekatkan pada proyek edukasi, jadi membuat proyek dengan keluarga, kemudian IPE untuk mahasiswa klinis dan praktikum, kemudian IPE dilakukan secara bertahap mulai dari semester 1 sampai dengan semester 7 dengan proyek base, itu yang juga dilakukan di UGM seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi pollingnya? Udah, ya. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Ya. Kemudian bagaimana kita akan mendevelop suatu program IPE ini yang sesuai dengan new era ini. Nah, ini yang pertanyaan harus kita jawab bersama-sama. Karena apa? Karena apa yang saya sampaikan itu belum tentu nanti situasinya sama dengan yang Bapak Ibu alami di institusi masing-masing. Pertama, tapi yang harus kita sadari, bagaimana kreativitas kita tadi nanti, pertama, online learning ini penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak mampu men-setting suatu program online, ya kita susah bergerak di era pandemi seperti ini. Sehingga apa, yang online ini mutlak harus dilakukan. Kalau nggak punya resource-nya bagaimana? Cari yang gratisan. Platform-platform gratisan di online internet itu banyak. Jadi kita harus men-setting ini. Nah, ini pesan sponsor ini ada, kita akan membuat suatu program online course juga mengenai bagaimana kita men-setting pembelajaran online. Jadi mungkin untuk yang berminat nanti bisa ikut course ini, tapi nanti untuk lebih lanjut yang seperti ini mungkin Mbak Riris yang bisa menjelaskan ya. Ya, silakan Mbak Riris. Terima kasih Pak Doni. Jadi apabila tadi Bapak Ibu sudah brainstorming gitu ya, mulai brainstorming setelah mendengarkan penjelasan dari Dr. Doni, ini besok kita akan mengadakan online course. Bedanya apa dengan seminar seperti biasa, seperti ini misalnya, itu nanti kita akan menggunakan tadi sesi sinkronus dan sesi asinkronus. Jadi kombinasi dua itu menggunakan platform LMS dari UGM dan juga ada sesi untuk yang sesi sinkronus menggunakan Zoom. Nanti konsepnya, nah ini yang menarik adalah konsepnya think, pair, share secara online. Nanti Bapak Ibu bisa belajar bagaimana mengembangkan dan juga memfasilitasi IPE dengan menggunakan era yang menghadapi era yang baru ini. Segala yang butuh teknologi dan sebagainya. Bagaimana memfasilitasi pengembangan kolaborasi interprofesi untuk mahasiswa ini dengan teknologi. Itu nanti insya Allah akan diadakan 23 sampai 25 September 2020, barangkali jika Bapak Ibu menghendaki, kuota terbatas, jadi bila menghendaki segera mendaftar, itu sudah ada link pendaftarannya, nanti juga akan ada flyer yang bisa diakses via WA,
atau di YouTube. Setelah ini ada live-nya, akan di posting di deskripsi juga di situ. Biaya 500.000 investasi, yang saya rasa enggak mahal ya. Berapa hari? 3 hari ya? 3 hari. 3 hari programnya. 3 hari dapat e-certificate, ber-SKP, SKPID dan juga PPNI, lumayan, dan juga ada e-materi, dan yang paling penting adalah experience. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa ada pengalaman dan juga tambahan wawasan bagaimana berkolaborasi menggunakan e-learning ini untuk mengembangkan kolaborasi interprofesi. Demikian Pak Doni. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan tadi. Oh, iya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat. Ini sambil kita masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. 20 menit ya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, ini sudah ada beberapa yang tadi ngecim pertanyaan dulu, bertanya dulu gitu ya selama sesi. Ya. Ini ada pertama tadi. Ya. Ya. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang pertama ngasih pertanyaan ya. Ini dari Jombang. Dari Jombang hadir. Ini absen, yang absen kita lewati ya. Jadi kolom chat itu jangan untuk absen, untuk pertanyaan. Link online course-nya tidak bisa. Untuk online course yang ini nanti akan dibuka setelah sesi ini. Setelah sesi, memang belum dibuka ya. Ini masih banyak yang absen, jadi kita sebentar ya, kami milih-milih dulu karena banyak yang absen. Oh, nah, ini ada ini dari Ibu Risma Haralubis. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Izin bertanya, apakah sebelum penerapan IPE dan dalam sistem pembelajaran diperlukan pengembangan dalam kurikulum yang tertuang dalam bentuk mata kuliah? Nah, di sini kita bisa men-setting kurikulum IPE kita itu pertama masuk dalam kurikulum. Dalam kurikulum tadi kita bisa membuat mereka itu wajib atau elektif. Nah, masuk dalam kurikulum, atau kita bisa men-setting IPE kita itu ekstrakurikuler. Jadi memang di luar kurikulum, menjadi suatu pembelajaran tambahan untuk mahasiswa kita. Masing-masing ada plus minusnya. Kalau wajib ya mereka akan ikut semua, serius, ada nilainya begitu. Kalau tidak wajib itu juga ada plus minusnya. Yang ikut itu nanti tidak semua, tapi orang-orang yang berminat, motivasinya bagus, mesti ikut. Nah, jadi kita juga lebih fokus nanti programnya. Monggo silakan nanti mau disetting yang mana. Kalau menurut saya sebaiknya disetting dalam kurikulum. Kenapa? Biar memperkaya kurikulum kita. IPE itu nilainya cukup tinggi loh. Dimasukkan di kurikulum itu cukup bergengsi. Kemudian yang kedua dari Dr. Riana Rahmawati, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang bobot SKS untuk kegiatan IPE, khususnya pada konteks pembelajaran dengan sistem blok. Nah, di sini kalau di UGM kami men-setting IPE itu longitudinal dari semester 1 sampai semester 7 atau semester 8. Setiap semesternya ada penugasan, ada program IPE yang harus diikuti setiap kelompok. Nah, tentu saja di sini SKS-nya sama. Jadi kalau kami membobotkan 1 SKS per semester. Nah, ini setiap tempat mungkin bisa berbeda-beda dan tidak harus sama, tapi kalau bisa kita juga memikirkan keberlanjutan tadi ya. Semester-semester berapa yang nanti akan dapat itu. Kemudian apakah setiap dari Pak Ihsan Taufik, terima kasih, apakah setiap jurusan atau prodi yang terlibat dalam IPE memiliki RPS yang sama atau harus sama? Sebaiknya bobot SKS-nya sama, tapi bagaimana nanti mengkoordinasi masing-masing, nah itu yang harus dipikirkan.
Kemudian Pak Hudan Taufik, nuwun sewu, izin bertanya bagaimana cara menghitung beban SKS IPE dalam bentuk modul atau mata kuliah sendiri. Sedangkan pelaksanaan IPE di institusi kami kolaborasinya melalui materi yang sama, tapi berada pada modul-modul yang berbeda tiap prodinya. Tidak masalah menurut saya. Jadi namanya inovasi, apa yang bisa kita lakukan itu kita jalankan dulu. Cuman bagaimana kemudian kita memperbaiki program, menurut saya standar yang sama, beban yang sama dari semua prodi dan kepentingan pencapaian kompetensi itu harus dijaga untuk setiap prodi. Sehingga apa? Semua mahasiswa yang terlibat itu sama-sama untung. Bagaimana menghitung beban SKS-nya? Ya menurut saya kita bisa menghitung dengan standar yang ada. Kalau SKS 1, SKS itu kalau mata kuliah, kalau kuliah tatap muka itu 1 jam kuliah, kalau praktikum itu bisa 2 jam, kalau kerja praktek lapangan bisa 3 jam, itu setara dengan 1 SKS per minggunya. Nah itu tinggal kita sesuaikan saja. Kemudian ini dari Ibu Nur Laila Marasabesi, ya, dari Maluku, ini Poltekkes Maluku. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Mohon penjelasannya, Dok, apakah setting IPE dalam kurikulum pendidikan kesehatan harus dibuat dalam 1 mata kuliah khusus? Jawabannya tidak harus. Tapi kalau bisa dibuat 1 mata kuliah khusus lebih baik, lebih fokus nanti kita mengurusnya. Lengkap dengan teori dan praktek. Apakah bisa dengan menyisipkan salah satu mata kuliah yang sudah ada saja? Menurut saya kalau bisa dibuat 1 mata kuliah khusus dengan seragam dengan prodi lain, bisa kompak itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya untuk mengawali pilot dulu misalnya berbeda-beda, tapi kemudian digabung jadi 1, itu juga tidak apa-apa untuk mengawali awalnya. Kemudian dari Bapak atau Ibu Nur Rahman, ini dari Poltekkes Malang, ini terima kasih Bapak atau Ibu ini. Kami mencoba materi IPE kami insertkan ke dalam mata kuliah selama pembelajaran selama 3/4 tahun. Pendidikan mata kuliah yang sesuai dengan materi IPE, bagaimana agar IPE masuk di mata kuliah bisa lancar. Menurut saya, ini pertama harus ada dukungan dari pimpinan. Kalau pimpinan mendukung, nah nanti semua prodi yang atau mata kuliah tadi bisa kumpul bersama untuk menyamakan persepsi. Setelah menyamakan persepsi, nanti menyamakan jadwal biar semuanya bisa nyambung di mata kuliah tersebut. Jadi semua itu memang perlu dukungan dari pimpinan, dari atasan mendukung program itu, semuanya happy menjalankan. Untuk Bu Yulistini, ya terima kasih pertanyaannya. Bagaimana penjelasannya untuk mensiasati jumlah masa prodi yang berbeda? Karena 3 prodi itu jumlahnya tidak sama. Sama di UGM ini kami juga 3 prodi tidak sama. Ya tidak masalah. Yang penting kita harus tahu bahwa misalnya kita mau membuat kelompok, IPE itu prinsipnya adalah minimal 2 program studi atau 2 disiplin ilmu yang berbeda dalam 1 kelompok. Jadi kalau misalnya ada yang 50, 100, dan 250, ini contohnya, berarti yang 50 tadi dibagi di semua kelompok, yang lain menyesuaikan jumlahnya. Kemudian dari Ibu Ida Ayu Alif Widyartini dari Bali, ini bertanya, bagaimana posisi IPE dalam peta kurikulum di UGM dan dalam prodi berbeda, buku SKS-nya bagaimana? Kami memporsikan IPE itu longitudinal dalam kurikulum dari 3 prodi. Ada kantor khusus yang ngurusi itu. Saya pas kebetulan ketuanya, setiap semesternya ada 1 SKS. Jadi mereka tahu, mahasiswa tahu kalau mereka ikut program ini, mereka menjalani 7 SKS totalnya sampai selesai. Per semesternya 1 SKS, ada bobotnya, ada penugasannya, ada nilainya. Ini dari
Pak Yudi Feryandi dari FK Unisba. Terima kasih pertanyaannya Bapak. IPE dalam setting tahap profesi idealnya embedded di setiap rotasi klinik atau pada saat post rotasi pada setting finance primer. Jika harus memilih untuk menjadi waktu yang terbatas, setting mana yang paling efektif? Kalau menurut saya, karena ini memang untuk dokter umum, ya, atau perawat umum, atau nanti gizi yang umum, berarti memang yang paling pas menurut saya ya settingnya, kalau bisa di primary care lebih baik. Kenapa? Karena di situ mereka bisa belajar, berkolaborasi di setting yang mana mereka nanti lulus, mereka kan kerja di situ. Di primary care dulu kan mestinya. Jadi menurut saya ya setting primary care lebih baik. Tapi kalau kita belum mampu untuk menerjunkan mahasiswa ke lapangan, tidak masalah, kita bisa membuat suatu simulasi. Di kampus saja itu lebih murah, lebih aman, terkendali. Dari Ibu Eka Nur Rahayu, dari Stikers Adbityu, apakah IPE identik dengan kampus merdeka, masuk mengambil SKS di luar kurikulum wajib? Nah, ini memang lagi hot topik ini. Dan atau masuk dalam mata kuliah tertentu yang memang sudah dirancang dari awal. Sehingga semua mahasiswa wajib ikut. Nah, nilai dan pembiayaannya bagaimana? Nah, ini pertanyaan menariknya. Ini kan ada berbagai prodi di situ. Dan sekarang ada program kampus merdeka. Jadi mahasiswa masuk di satu prodi, dia boleh loh belajar di prodi lain untuk memperkaya ilmunya. Menurut saya yang harus kita kawal adalah kompetensi inti setiap prodi yang terlibat. Itu harus kita amankan. Yang kedua, nilainya itu harus standar dengan prodi-prodi semua itu. Sehingga tidak ada yang dilebihkan. Jadi bobotnya, beban yang diberikan itu sesuai dengan SKS-nya. Terus pembiayaannya bagaimana? Makanya di sini perlu koordinasi, apalagi dukungan dari pimpinan. Itu penting. Kenapa? Karena nanti mesti ada aspek pembiayaan di sini. Jadi menurut saya memang men-setting program, membuat program online pun juga butuh biaya. Bagaimana memberikan honorarium untuk peserta atau untuk dosen yang terlibat itu dipikirkan. Kemudian dari Pak Mario Katu dari FK Unsrat, bagaimana melakukan asesmen mata kuliah atau modul IPE secara online terkait evaluasi program, proses dan hasil evaluasi prospek kolaborasi. Menurut saya kalau mau menguji aspek kolaborasi, ya kita lihat mau level mana ini. Apakah knowledge atau skill-nya atau kompetensi yang lebih kompleks. Nah, kita harus menyesuaikan asesmennya dengan itu. Kalau level teori ya mungkin bisa menggunakan soal-soal teoritis. Kalau level kompetensi yang keterampilan kolaborasi, kita minta mereka untuk membuat video, membuat portofolio, membuat laporan, memberikan outcome yang ada di situ, mendapatkan feedback dari semua peserta keluarga dampingan misalnya di lapangan, itu akan memberikan nilai yang lebih lengkap. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Yudi Feryandi ya, dari FK Unisba terkait Merdeka Belajar, adakah peluang transfer kredit lintas kampus untuk mensiasati IPE? Kenapa tidak? Jadi menurut saya transfer kredit itu selalu menarik, selalu bagus dilaksanakan, tapi ingat harus ada persetujuan dari dua pimpinan di situ dengan aturan yang ada. Jadi kalau masalah transfer kredit lintas kampus ini ya tentu saja kalau sudah ada kerjasama dan pengakuan dari dua belah pihak tidak akan menjadi masalah dan malah akan menarik. Kemudian ya, dari Ibu Evi Karota dari USU, terima kasih Ibu. Izin bertanya bagaimana pengalaman UGM dalam strategi penjadwalan IPE dan setting clinical practice dengan profesi dari 4 fakultasnya. Jadi kalau kami men-setting dari 3 prodi di 1 fakultas. Jadi semuanya jadwalnya disesuaikan, ada kantor sendiri yang mengurusi itu. Longitudinal. Semester 1 sampai semester 7 ada satu kantor ngurus itu semua,
ngurusi dosennya, melatih dosen, membuat budget dan sebagainya. Jadi semuanya terkontrol rapi. Itu kebetulan saya ketuanya dari kantor CFHC IPE namanya. Community and Family Healthcare Interpersonal Education. Jadi kita kirim mahasiswa ke masyarakat untuk mendampingi keluarga dan lain-lain. Kemudian dari Ibu Yunita, dari Poltekkes Jambi, ya, terima kasih Ibu. Kurikulum IPE karena kami insertkan di mata kuliah terkait, apakah RPS-nya kita buat hanya satu saja? Ya, menurut saya untuk legalitas ya mestinya setiap prodi punya RPS-nya. Kemudian kalau itu memang nanti longitudinal ya semuanya ada RPS-nya biar semua terstandarisasi dan legal. Kemudian dari Ibu Evi Karota lagi, apakah model IPE-IPEC di clinical setting secara daring online akan efektif untuk capaian kompetensi yang diharapkan? Ya, selama ini kalau kita menjalankan program online daring, ya, kita harus kreatif. Kalau kita membuat program yang itu saja, mahasiswa bosan, mereka tidak ikut, mereka ikut cuma mendengarkan aja, dimatikan videonya, tidak melakukan apa-apa, itu bisa juga seperti itu. Sehingga apa menurut saya, kalau pendidikan klinik apalagi ya tetap harus blended kalau bisa. Ada tatap muka, ada juga yang online. Online bisa tadi sinkronus, asinkronus. Jadi itu bisa kita ramu sehingga kita pastikan peserta didik mencapai kompetensinya. Dari Ibu Nur Laila, masih ada waktu? Masih ada satu pertanyaan. Satu lagi. Ya. Nanti kalau yang ini sudah habis, pas Mbak Riris, pas sudah habis, tinggal beberapa lagi ya. Dari Ibu Nur Laila Marasabesi, dari Poltekkes Maluku. Ini Ibu Wahyuni Aziza ini yang tanya. Apakah dalam pelaksanaan IPE ada kriteria untuk kelompok leader atau leadernya? Kemudian dalam program apakah pelaksanaannya sudah melibatkan prodi lain, studi kuliah bersama? Jadi kita harus tahu bahwa program IPE yang benar itu tidak boleh hanya kuliah bareng. IPE, definisi IPE yang benar adalah dalam suatu kelompok mahasiswa tadi harus saling belajar, bertukar pikiran, bekerja sama, kemudian ada interaksi aktif di situ. Jadi bisa dalam bentuk kuliah bersama, dalam bentuk kerja kelompok bersama, project based, mengerjakan penugasan bersama, terjun lapangan bersama, online daring bersama, mengerjakan tugas. Nah, ada interaksi, itulah IPE. Jadi ingat, tidak boleh hanya kuliah bareng, itu salah. Apakah program D3, D4 bisa digabung dalam kegiatan PKL IPE dan bagaimana setting waktunya? Boleh. D3, D4, S1 kalau mau campuran boleh. Tapi ingat itu menjadi masalah sendiri. Karena ritmenya mungkin beda, jangka waktu beda. Jadi harus disesuaikan yang adil untuk semua. Tanya satu lagi, terakhir ya. Waktunya terbatas, mohon maaf ya, kita satu lagi terakhir. Tanya satu lagi, bagaimana UGM mensiasati kegiatan IPE yang turun ke masyarakat di masa pandemi? Ya. Sejauh ini kita mengikuti kebijakan UGM. UGM masih menggunakan online sampai akhir Agustus ini. Jadi selama ini ya kita tidak menerjunkan mahasiswa ke masyarakat, sehingga apa? Pendampingannya online. Kita mendampingi kader, mendampingi keluarga dampingan, kita membuat program yang melibatkan mereka, itu semuanya online. Tidak terjun ke lapangan. Tapi apa? Tujuan pembelajaran tetap berusaha kita capai, dan program tetap harus jalan. Jadi kita juga pembajetan untuk masyarakat, untuk pemberian bantuan dan lain-lain, kita integrasikan dalam suatu program. Jadi mungkin itu aja jawaban dari saya ya Mbak Riris. Ini sudah cukup banyak dan sudah terjawab semua. Jadi moga-moga nanti kalau ada hal-hal lain yang masih mau didiskusikan bisa kita diskusikan di course kita ya. Dan nanti di situ kita bisa lebih intensif untuk diskusinya. Kita tidak ingin peserta banyak,
Tapi kita ingin peserta yang ikut itu memang fokus mau mengikuti program. Karena apa? Karena program course yang mau kita jalankan 3 hari. Karena ini 3 hari, kalau tidak komit, nanti eman-eman. Sudah ikut course, kami juga menyelenggarakan ini juga tidak tidak meluangkan waktu yang sedikit loh menyiapkan ini semua. Jadi harapan kami peserta nanti bisa terbatas dan yang ikut benar-benar bisa fokus mengikuti pelatihan. Ya, terima kasih. Besar harapan saya pribadi dan kita semua tentunya yang masterclass yang sore ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sharing kita ini. Dan nanti kalau ada apa-apa bisa kita lanjut komunikasi, dan kalau ada salah saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Lilis. Terima kasih Pak Doni atas sharingnya yang semoga sangat bermanfaat bagi saya sendiri untuk pembelajaran dan juga untuk Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan IPE, khususnya embedding online learning ke dalam IPE bagi institusi yang sedang mengembangkan. Nah, untuk link materi ini, recording dari sesi ini akan ditayangkan di YouTube. Tadi linknya bisa diakses di channel Medical Education UGM. Nanti besar harapan kami Bapak Ibu tertarik untuk apabila masih ada banyak pertanyaan dan juga ingin secara aktif mengembangkan kurikulum IPE untuk dengan mengembeddingkan teknologi, nanti bisa bergabung ke online course bulan September. Yeah. Demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Untuk masterclass selanjutnya akan diselenggarakan bulan September tanggal 2 dengan pembicara Dr. Yoyo Suhoyo, Master of Medical Education PhD, dengan topik Clinical Teaching in 21st Century. Nanti akan ditayangkan secara live juga dengan bentuk podcast. Demikian Bapak Ibu, sudah masuk di penghujung acara. Kami dari mewakili Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, sampai ketemu lagi ya.